Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarisha Juniska Forense dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi taharoh dalam perspektif Islam dan hikmahnya. Pengertian taharoh. Arti taharoh menurut bahasa adalah bersih dan suci dari segala hal yang kotor, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah, taharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran atau dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah, menggunakan air atau tanah yang bersih. Macam-macam taharoh. Yang pertama, taharoh maknawiyah. Taharoh maknawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya, taharoh maknawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan taharoh hissiyah. Karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua, taharoh hissiyah. Taharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum apabila dalam kondisi tidak ada air. Jenis air untuk taharoh yaitu air hujan, air laut, air salju, air embun, air sumur, air sungai, dan air telaga. Taharoh terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dengan tingkatan najis. Berat mughalladhah, sedang mutawasitah, atau ringan mukafah. Sementara bersuci dari hadas dilakukan dengan wudu untuk hadas kecil dan mandi untuk hadas besar, atau tayamum bila dalam kondisi terpaksa. Setidaknya ada 4 hikmah tentang disyariatkannya taharoh sebagaimana disyariatkan dari kitab Al-Fiqh, Al-Manhaji, Al-Mazhabil, Imam Asy-Syafi'i, karya Mustafa Al-Kin, Mustafa Al-Buga, dan Ali Asy-Syarbaji. Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi atas kemuliaan para pemeluknya. Ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih tetapi juga suci. Dalam sholat, doa, dan munajatnya, seorang hamba memang seyogyanya suci secara lahir dan batin, bersih jasmani dan rohani karena Allah yuhibbut tawabina ya yuhibbul mutatahhirina, mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Tujuan taharoh dalam kehidupan sehari-hari antara lain: pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. 2. Menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketiga, seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Tujuan taharoh berikutnya, yang pertama, menghilangkan hadas dan najis. Tujuan taharoh yang utama ialah menghilangkan hadas dan najis. Keduanya merupakan penghalang seseorang dari sahnya ibadah.
Yang kedua, beribadah menghadap Allah. Maka tujuan taharah yang selanjutnya adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah dan ibadah yang kita lakukan bernilai sah. Yang ketiga, meraih cinta Allah. Taharah membuat manusia mencapai kesucian lahir demi meraih ridha Allah. Melakukan taharah dan bersuci sebelum beribadah termasuk cara kita mengagungkan Allah. 4. Mendorong manusia untuk bersyukur. Taharah menjadikan kita hamba yang bersyukur sebagaimana firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dengan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Hikmah taharah dalam kehidupan sehari-hari. Taharah terbagi menjadi dua, secara batin dan lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Taharah batiniyah ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Taharah lahiriah ialah menyucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan taharah atau kebersihan sebagai cabang dari keimanan. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.